Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hotel Bekas Bunuh Diri. Wanita hamil itu penuh dengan dendam. Cerita ini ditulis oleh Rosa Aru. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Baiklah, mari kita simak ceritanya dan selamat mendengarkan. Di sebuah hotel yang terletak di tengah perkotaan. Awalnya hotel ini sangat ramai pengunjung, sampai akhirnya ada seorang wanita yang menginap di sana. Dan wanita itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di hotel itu dengan cara gantung diri di kamarnya. Diketahui dia bunuh diri karena dirinya telah hamil dan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. Sejak itulah hotel menjadi sangat sepi. Singkatnya 10 tahun kemudian, dalam waktu 1 bulan lagi hotel ini akan dihancurkan karena sepi pelanggan dan pemilik hotel mengalami kebangkrutan. Hotel masih beroperasi dan ada beberapa orang juga yang menginap di sana. Hotel ini juga dijaga oleh 2 orang pemuda, yaitu Bima dan Adam. Mereka tidak pernah pulang karena selalu tinggal di hotel itu. Makanan juga tersedia di sana. Malam hari saat mereka berdua sedang makan malam. Bim, kamu penasaran gak sih sama rumor yang katanya di sini ada wanita yang bunuh diri? Tanya Adam sambil menyantap makanannya. Percaya nggak percaya sih. Tapi kan selama kita di sini nggak ada tuh kejadian ganjil. Alis Bima mengkerut. Ya juga sih. Kita cari tahu yuk sebelum hotel ini dihancurkan. Ajak Adam. Boleh. Emang gimana caranya? Tanya Bima sambil berlalu dan mengambil segelas air. Main jalangkung. Mendengar hal itu, Bima tersentak kaget. Bima tersedak air yang sedang dia minum. Gila kamu Dam, cari perkara aja. Lanjut Bima yang mengusap dagunya karena basah oleh air. Ya, gimana? Habis gak ada cara lain. Adam mulai menggaruk kepalanya. Lewat aplikasi pendeteksi hantu aja. Usul Bima. Ya elah, kayak anak kecil aja. Tiba-tiba ada tamu yang datang. Seorang pria kira-kira usianya 50 tahun dengan jubah hitam dan topi abu-abunya. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya Adam. Saya mau menginap di salah satu kamar. Apa boleh? Tanyanya dengan suara pelan dan hampir tidak terdengar. Oh, tentu saja boleh dong Pak. Jadi, Bapak mau menginap di lantai berapa? Tanya Adam kembali dengan mengambil buku tamu dan membukanya tepat di hadapan pria itu. Lantai 2, kamar nomor 10. Oke, silakan tanda tangan di sini Pak. Adam pun mengambilkan kunci kamar tersebut. Mari Pak, saya antar. Pria itu hanya mengangguk dan Adam membawakan koper pria itu. Diikuti pria itu di belakangnya. Sesampainya di kamar, Adam langsung membuka pintu kamar dan mempersilahkan pria itu masuk. Adam pun kembali ke bawah dan melanjutkan makannya bersama Bima. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Bim, tidur yuk. Tungguin banget nih, aku sudah ngantuk. Padahal baru jam segini. Adam mulai menguap. Duluan aja Dam, aku belum kelar nih. Ucap Bima yang masih fokus dengan laptopnya.
Weh, lagi cari cewek cakep di Facebook ya? Ledek Adam sambil menyenggol tangan Bima. Lah, apaan sih? Aku lagi bikin cerita nih tentang wanita yang bunuh diri tuh. Bima menunjukkan layar laptopnya pada Adam. Wih, keren juga. Tambahin bumbu horornya Bim, biar mantep. Pujiannya setelah membaca cerita ketikan dari Bima. Kering. Bunyi telepon hotel. Angkat Bim, suruh Adam yang masih membaca cerita Bima. Bima pun berjalan menuju telepon tersebut. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tanya Bima. Saya lapar. Bisa tolong bawakan mie goreng ke kamar lantai 2 nomor 10. Ucap seorang pria dari balik telepon. Baik pak, minumnya apa? Teh hangat saja. Tunggu sebentar ya pak, akan kami antarkan dalam waktu kurang lebih 15 menit lagi. Bima menutup telepon dan langsung berlari ke dapur. Tak berapa lama Bima kembali mendapati Adam yang sudah tertidur di sofa. Pelor banget nih anak. Guman Bima yang berjalan melewati Adam dan menuju ke lantai 2 dengan lift. Bima mengetuk pintu. Permisi pak, pesanannya sudah siap. Tak berapa lama pintunya terbuka. Bima masuk dengan lebih dahulu menundukkan kepalanya. Dia meletakkan nampan yang berisi mie goreng dan teh hangat di atas meja. Dan saat dia akan berlalu, pria itu berbicara. Jangan sekali-kali kalian mengusik wanita itu. Dia penuh dendam, terutama kepada laki-laki. Mendengar itu, Bima tersentak kaget dan langsung berlalu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, Adam mengantarkan sarapan pagi untuk pria itu. Pak, jika butuh apa-apa, silakan hubungi saya ya. Pesan Adam sebelum berlalu. Nah, kemari. Adam menghentikan langkah dan berbalik badan. Terlihat pria itu melambaikan tangannya sebagai tanda agar Adam menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Ada apa, Pak? Tanya Adam setelah duduk di sampingnya. Kenalkan, nama saya Hasan. Maaf ya sebelumnya, saya jarang berbicara. Pria itu tersenyum. Oh, gak apa-apa, Pak. Oh iya, bagaimana semalam? Apa Bapak tidur dengan nyenyak? Tanya Adam dengan balas memberi senyuman. Tidak, nak. Saya ingin sekali bertemu anak saya. Wajah Hasan mulai bersedih. Memangnya anak Bapak di mana? Tanya Adam dengan pandangan menyelidik. Saya tidak tahu, nak. Terakhir kali yang saya tahu keberadaannya adalah di kota ini. Saya sudah mencari ke berbagai tempat, namun tidak kunjung ketemu. Sampai akhirnya, saya putuskan untuk beristirahat di hotel ini. Apa sebelumnya ada konflik antara Bapak dan anak Bapak? Jadi begini, nak. Putrikulah yang memutuskan untuk berkuliah di kota ini. Awalnya, Bapak larang. Tapi dia mengancam saya. Jika saya tidak mengabulkan permintaannya, dia akan melakukan bunuh diri. Saya tidak tahu apa alasannya. Mengapa putriku sangat ingin berkuliah di kota ini? Jelas Hasan panjang lebar. Oh, jadi anak Bapak perempuan. Terakhir kali Bapak berhubungan dengan putri Bapak kapan? Tanya Adam kembali. Saat Hasan akan menjawabnya, tiba-tiba ponsel Adam berdering. Halo? Ucap Adam setelah menggeser layar ponselnya. Adam, cepet turun. Ada pelanggan nih. Aku gak tahan, udah kebelet banget. Suara Bima dari balik telepon. Heh, ada-ada aja sih kamu. Yaudah, tunggu sebentar. Adam langsung menutup telepon.
dan kembali memasukkan ke saku celananya. Maaf ya Pak, ada pelanggan di bawah. Saya akan mendengarkan cerita Bapak lagi setelah selesai mengurusnya. Adam tersenyum kemudian berdiri meninggalkan Hasan. Hasan balas tersenyum dengan memandang kepergian Adam, sampai Adam telah menutup pintu kamarnya. Anjing, kaget aku. Tuh kan, jadi kasar mulutku. Adam terkejut mendapati Bima telah berada di depan pintu lift dengan wajah yang memerah. Aduh, sorry Dam, udah gak kuat aku. Mana toilet bawah macet? Ucapnya yang langsung menerobos masuk ke dalam lift. Bau banget. Kamu udah berak di celana ya? Adam menutup hidungnya dengan 2 jari sambil keluar dari lift. Bima hanya tersenyum malu dan langsung menutup pintu lift. Gila sih Bima, nyampe berak di celana. Untung gak di depan pelanggan. Guman Adam sendiri sambil berjalan menuju lobi. Terlihat seorang ibu parubaya yang berusia kisaran 70 tahunan. Sedang berdiri dan menenteng tas di tangannya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanya Adam sesampainya di sana. Ini nak, saya mau menyewa kamar hotel dan saya ingin lantai 3, kamar yang paling ujung. Adam terkejut mendengar itu. Apa nggak sebaiknya di lantai 2 aja Bu? Soalnya lantai 3 sudah kami berhentikan akses liftnya. Saya ingin kamar itu. Tolonglah, saya ingin mengenang mendiang suami saya. Dulu saya pernah menginap di kamar itu saat bulan madu dengannya. Tolonglah, sebelum hotel ini dihancurkan. Mohon wanita itu dengan raut wajah mulai bersedih. Adam benar-benar tidak tega melihatnya. Saya bisa saja memperbolehkannya. Tapi, apa ibu mau jika kita harus melewati tangga? Tidak apa-apa nak, ibu mau asalkan bisa menginap di kamar itu. Baiklah Bu, silakan tulis nama ibu di buku ini. Adam memberikan senyum terbaiknya. Setelah itu mereka pun menuju lift dengan seperti biasa. Adam membawakan barang tamunya. Sesampainya mereka di lantai 2, mereka mulai menaiki anak tangga menuju ke lantai 3. Apa ibu lelah? Tanya Adam setelah mereka sampai di lantai 3. Tidak nak. Ibu itu terlihat begitu bahagia tanpa ada rasa lelah sedikit pun. Baiklah Bu, silakan masuk. Kalau ada apa-apa, tinggal hubungi nomor yang tertera di laci bawah telepon. Adam membukakan pintu dan berpesan kepadanya. Ibu itu mengangguk dan tersenyum. Kemudian memasuki kamarnya diikuti oleh Adam. Setelah barang ibu itu Adam letakkan, dia langsung keluar dan tak lupa menutup pintunya. Adam kembali berjalan menuruni anak tangga. Sepi banget ya. Mana bawaannya dingin-dingin aneh. Guman Adam yang sesekali memijat tengkuknya. Di kesunyian hanya terdengar langkah Adam dan suara nafasnya. Sampai tiba-tiba suara samar perempuan menangis. Adam langsung mengedarkan pandangannya. Gak mungkin, ini hanya hayalanku saja. Adam mencoba menepis pendengarannya itu. Saat Adam tiba di anak tangga terakhir dan akan membuka pintu menuju lift, Adam dikejutkan dengan sentuhan di pundaknya. Adam terdiam membeku, kemudian perlahan-lahan menoleh dan tidak didapati siapa-siapa di belakangnya, membuat dirinya langsung berlari memasuki lift. Bulu kuduk Adam benar-benar berdiri semua. Astagfirullah, astagfirullah. Adam mencoba istighfar di dalam lift sampai lift itu berhenti.
Kemudian dia langsung berlari menuju sofa dekat lobi dan langsung merebahkan tubuhnya. Adam mulai memejamkan mata. Tak berapa lama Bima datang mengejutkannya. "Woi, Dam!" Bima menepuk sofa yang Adam tiduri. "Babi kamu, Bim." Wajah Adam tampak kesal. "Kamu kenapa, Dam? Mana pundak kotor banget lagi. Dari mana?" Tanya Bima yang langsung duduk di sofa samping Adam. "Hah? Masa iya?" Adam melihat ke pundaknya. Didapati pundaknya kotor dengan debu dan sarang laba-laba. Dan lebih mengherankannya lagi, hanya di pundak sebelah kanannya saja. Saat dimana Adam merasakan sebuah sentuhan itu. Bim, aku habis ngalamin kejadian aneh." Wajah Adam mulai serius. "Apaan sih, Dam? Mukamu serius banget." Adam menceritakan semuanya dari awal dia mengantar ibu itu. "Ah, perasaan kamu aja itu kali, Dam." Tanggapan Bima. "Terus, bekas kotor di pundakku apaan, Bim?" Nada bicara Adam sedikit meninggi. "Ya mungkin kena tadi pas kamu ke lantai 3. Kan di sana sudah ditutup sejak 2 bulan yang lalu." "Kalau kena sarang laba-laba, pasti di kepalaku lah, Bim, terutama. Bukan di pundak," ketus Adam. Iya juga sih, Dam. Apa jangan-jangan?" Bima mulai mengedarkan pandangannya. Kebetulan dong kalau gitu. Cepet, Bim, tulis di ceritamu," kekeh Adam. Lama mereka menulis ceritanya sampai tak terasa jam makan siang pun tiba. Kali ini Bima yang mengantarkan makanan untuk kedua tamu hotelnya itu. Dan Adam sendiri lupa akan janjinya yang akan mendengarkan cerita dari Pak Hasan. Saat Bima berada di lantai 3, dia juga merasakan hawa yang sama dingin. Yang aneh, membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah dia mengantarkan makan siang dan berjalan kembali melewati beberapa kamar di lantai 3, tiba-tiba pintu kamar di sebelahnya terbuka dengan sendirinya, membuat Bima kaget dan penasaran. Kemudian dia berjalan memasuki kamar itu. Aneh, kenapa pintunya bisa terbuka sendiri? Lagi pula, kondisi kamar ini juga sama seperti yang lain. Bima bergumam sendiri setelah memasuki kamar itu. "Maafkan saya menyesal." Terdengar suara seorang wanita dengan tangisannya di belakang Bima, membuat Bima tersentak kaget. "Duh, ini perasaan aku. Apa memang ada yang menangis ya? Duh, nengok nggak ya?" Hati Bima mulai berbicara dengan pikirannya. "Maafkan saya, Ayah. Maafkan saya." Benar saja, Bima kembali mendengar tangisan itu. Tanpa aba-aba, Bima dengan beraninya langsung menengok ke belakang. Betapa terkejutnya dia mendapati seorang wanita dengan gaun putih dan rambut panjangnya tengah duduk di tepian kasur. Nafas Bima mulai tidak beraturan. Ingin rasanya dia pergi dari sana. Namun tidak bisa, tubuhnya seakan mati rasa, dan pandangan matanya tetap tertuju pada sosok itu tanpa bisa mengedipkan matanya. Sosok itu mulai bangkit dari duduknya dan mulai mendekat ke arah Bima dengan masih menundukkan kepalanya. Keringat mulai menetes dari pelipis Bima. Semakin dekat, sosok itu sampai kepala mereka, benar-benar sangat dekat. Bahkan, rambut sosok itu sampai menyentuh hidung Bima. Ingin rasanya Bima pingsan saja, namun tidak bisa. Sampai akhirnya, sosok itu benar-benar memperlihatkan wajahnya. Wajahnya sangat pucat,
kantung matanya hitam, bola matanya putih, dan yang lebih mengerikannya lagi, lidahnya menjuntai keluar sampai ke dadanya. Warna lidah itu merah keunguan, air liurnya juga terus-terusan menetes. Dan air liurnya itu mengeluarkan bau yang sangat busuk dan amis. Bima mulai mengeluarkan air mata karena mata pedih dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Tak disangka, sosok itu mulai mengangkat tangannya dan mencekik leher Bima dengan berkata, "Aku benci laki-laki. Aku ingin semua laki-laki lenyap." Penuturan sosok itu dengan suara serak. Bima merasakan cekikan itu mulai membuat dirinya tidak bisa bernafas. Sampai akhirnya semuanya menjadi gelap. Di sisi lain, Adam malah tertidur dengan nyenyak di sofa, sampai seseorang membangunkannya. "Nak Adam, bangun nak." Adam mengeliat dan membuka matanya. Pak Hasan, kok Bapak di sini?" Ucap Adam yang masih mengucek matanya dan mencoba untuk duduk. "Wanita itu marah," ucap Hasan dengan matanya yang merah, membuat Adam syok dan bingung. Siapa Pak? Siapa yang marah?" Adam bertanya dengan bingung dan masih sesekali menguap. "Wanita itu, ada sesuatu yang terjadi dengan temanmu." Suara Hasan meninggi. "Hah? Bima? Apa yang terjadi dengan Bima? Bima di mana?" Adam langsung membuka matanya dengan lebar dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dan matanya langsung tertuju ke jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. "Aku tidur selama ini," guman Adam. "Ayo nak, kita cari temanmu," ajak Hasan yang memegang pundak Adam. Ayo Pak," ucap Adam terbata, kemudian bangkit dari duduknya. Mereka berdua kemudian berjalan menuju lift. "Maksud Bapak, siapa yang marah Pak?" tanya Adam sesampainya mereka di dalam lift. "Wanita itu, bukannya kamu tahu kan? Sekarang dia marah." Kembali Hasan memegang pundak Adam. "Wanita yang dikatakan bunuh diri itu?" tanya Adam dengan wajah kebingungan. "Iya, benar." Amarahnya kembali memuncak setelah melihat laki-laki, terangnya. "Bagaimana Bapak bisa tahu?" Adam terheran. "Saya bisa merasakan dan melihatnya." Hasan melepaskan tangannya dari pundak Adam. Tiba-tiba lampu padam, membuat lift juga terhenti. "Sial," umpat Hasan. Adam mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyalakan flash di HP-nya, membuat ruangan di dalam lift tidak gelap lagi. Adam mengenteri pintu lift dan angka-angka yang tertera di samping pintunya. "Pak, tolong bantu saya." Hasan mulai mendekati Adam. Bapak bawa sesuatu nggak? Untuk saya coba buka pintu lift ini," tutur Adam. "Apa ini bisa membantu?" Hasan mengeluarkan pisau kecil yang selalu dia bawa di sakunya. "Mudah-mudahan bisa." Adam mengambil pisau itu dari tangan Hasan. Dia mulai mencongkel jajaran nomor pada samping di lift dengan pisau kecil itu. Nomor pun mulai berjatuhan, memperlihatkan kabel-kabel. Tanpa aba-aba atau pemikiran, Adam langsung memotong semua kabel dan mulai mencongkeli kembali, sampai pisau itu berbunyi layaknya bunyi besi bertemu besi. "Pak, tolong pegang api saya dan arahkan cahayanya." Titah Adam yang langsung dianggukkan oleh Pak Hasan. Adam mulai menarik lapisan itu dengan tangannya, dan akhirnya terlihat lapisan besi dengan lubang kunci di tengahnya.
Adam mulai merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah kunci yang langsung dia masukkan ke lubang kunci itu, membuatnya dapat dengan mudah untuk membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah tombol darurat yang memang dibuat untuk keadaan mendesak seperti sekarang ini. Tanpa menunggu lama, Adam langsung memencet tombol itu, membuat pintu lift seketika terbuka. Dan ternyata, lift ini berada di ujung bawah lantai 2. Jadi di atas lift terlihat ruangan lantai 2, sedangkan di bawahnya kosong atau tidak terlihat ujung lift itu. Untung sebagian lift ini telah berada di lantai 2, ucap Adam lega. Hayo nak, naik ke punggung saya, suruh Hasan. Tidak pak, itu tidak sopan, tolak Adam. Adam mulai melompat untuk menggapai lantai 3. Dan 5 kali percobaan, Adam sudah berhasil. Namun dia telah kehabisan tenaga dan tidak mampu untuk mengangkat kakinya. Alhasil dia bergelantungan saja, sampai akhirnya Adam merasakan sesuatu yang mendorong kakinya. Kemudian dia pun melihat ke bawah. Ternyata Pak Hasanlah yang mendorong kaki Adam dengan punggungnya. Ayo nak, naik, tidak apa-apa, jangan menolak, perintah Hasan dengan tegas. Adam menurutinya, walaupun dia merasa benar-benar tidak enak. Akhirnya Adam berhasil naik, kemudian dia mengulurkan kedua tangannya, bermaksud untuk membantu Hasan di bawah. Ayo pak, raih tangan saya dan pegang yang kuat, suruh Adam. Hasan mengangguk dan mulai meraih tangan Adam. Dengan susah payah, Adam menarik Hasan yang jauh lebih berat darinya, membuat Adam mengeluarkan seluruh tenaganya yang dia bisa. Sampai akhirnya, Hasan berhasil naik dan mereka berdua berbaring bersama. Nafas Adam tidak beraturan saking capeknya. Maafkan saya kalau saya berat ya nak, ucap Hasan yang masih berbaring. Enggak, apa-apa kok pak, jawab Adam terbata. Kira-kira 10 menit mereka berdua mengatur nafasnya. Kemudian Hasan berdiri dan membantu Adam untuk berdiri juga. Adam berjalan menuju ke anak tangga untuk ke lantai 3 bersama dengan Hasan. Tidak ada gangguan dari sosok itu sejauh ini. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di lantai 3. Adam meraba-raba tembok dan menemukan saklar lampu, dan kemudian menyalakannya, membuat ruangan lantai 3 sedikit diterangi cahaya, karena lampu darurat itu belum dicas sama sekali. Ayo pak, ikut saya, ajak Adam yang menuju kamar paling ujung, bermaksud untuk mengajak ibu itu bersama mereka. Hasan menurut saja dan berjalan di belakang Adam. Adam mengetuk pintu kamar itu beberapa kali, namun tidak ada sahutan sama sekali dari ibu itu. Alhasil, Adam langsung membukanya karena pintu itu tidak terkunci. Kembali Adam menyalakan saklar lampu yang cahayanya redup itu, membuat kamar menjadi tak begitu gelap. Bu, ibu di mana? Panggil Adam. Mereka berdua mencari keberadaan ibu itu sampai akhirnya Adam menuju ke kamar mandi, dan betapa terkejutnya dia. Dia mendapati ibu itu telah bunuh diri di sana dengan pergelangan tangannya yang disayat. Darahnya banyak dan menggenang di seluruh lantai itu, membuat Adam seketika mual dan muntah. Mendengar suara Adam yang muntah, Hasan langsung menghampirinya. Astagfirullah. Hasan terkejut dan langsung menuntun Adam untuk menjauh. Adam didudukkan di kasur kamar itu, dan Hasan mengambilkannya minum yang diambilnya dari air galon di kamar itu. Minum dulu nak. Hasan menyodorkan segelas air.
Adam langsung meminumnya dengan masih menahan rasa mual itu. "Apa sudah baik kan?" tanya Hasan yang mengelus-ngelus punggung Adam. Adam mengangguk. Kemudian mereka berdua keluar dari kamar itu. Tiba-tiba suara tawa mirip kuntilanak itu menggema di lantai 3, membuat Adam dan Hasan tersentak kaget. "Di mana kamu, wanita jahat? Sini, perlihatkan dirimu," tantang Hasan dengan suara tegasnya. Dia kembali tertawa cekikikan. Mereka berdua mengedarkan pandangan tanpa bergeming dari tempat itu. "Kalian mencariku?" Tiba-tiba ada suara yang teramat jelas di belakang mereka. Membuat seketika itu juga mereka menoleh ke belakang. Didapati sosok wanita itu yang sekarang matanya merah menyala, yang langsung membawa terbang tubuh Adam dan membantingnya ke tembok, membuat Adam setengah sadar. Darah segar pun keluar dari mulut dan hidungnya. "Adam!" teriak Hasan yang langsung menghampiri tubuh Adam. Suara tawa sosok itu. "Kamu mati karena kesalahanmu sendiri. Jangan sakiti orang lain," ucap Hasan yang mengundang amarah sosok itu. Sosok itu pun menampakkan dirinya. Sekarang lidahnya tambah panjang sampai ke pinggangnya, membuatnya semakin menyeramkan. "Aku akan bunuh kalian." Sosok itu menggeram dan berjalan mendekat. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Hasan yang tengah memangku kepala Adam. "Semua laki-laki harus mati." Suaranya sungguh benar-benar mengerikan. Akhirnya sampailah sosok itu di hadapan mereka berdua yang langsung mencekik keduanya. Hasan terlihat meronta-ronta, lain halnya dengan Adam yang terlihat sudah benar-benar pasrah. Sosok itu kembali tertawa, diiringi lampu yang berkedip-kedip. Terlihat Adam sudah tidak bergerak lagi. Darah masih saja mengucur dari hidungnya. Hasan pun mulai lemas tak berdaya. Tiba-tiba, "Berhenti, Nadia!" suara seorang lelaki. Sosok itu langsung menengok. "Aku mohon berhenti. Maafkan ayahku Fahri dan lepaskan mereka. Mereka tidak bersalah." "Hah? Tidak akan. Dia telah membuatku seperti ini," bentak sosok itu. "Ayahku tidak meninggalkanmu, Nadia. Dia mau bertanggung jawab atas bayi kalian. Ayahku mencarimu kemana-mana, tapi dia tidak menemukanmu. Ayah menceritakan semuanya kepadaku. Ayah mencintaimu, Nadia. Bahkan setelah dia menikah dengan ibuku, dia masih saja mencarimu. Dan sekarang, ayah sudah menyusulmu. Ayahku sudah meninggal karena kecelakaan, Nadia." Mendengar itu, sosok itu melepaskan cekikannya dan mulai menghampiri lelaki itu yang ternyata dia adalah Bima. Saat Bima dicekik, dia diperlihatkan masa lalu dari Nadia. Dan ternyata dia adalah mantan kekasih dari ayahnya dulu. Dan ayahnya sempat bercerita tentang Nadia dan ibunya juga tahu itu. Namun dia tidak mempermasalahkan jikalau Fahri mencarinya. Dan sebelum Fahri kecelakaan, dia sempat memberikan sebuah liontin pada Bima. Dan selalu Bima simpan sampai sekarang. "Kamu anak dari lelaki bejat itu?" tanya sosok itu. "Dia bukan lelaki bejat," tegas Bima. "Dia meninggalkanku saat aku hamil anaknya." Sosok itu marah dan kemudian mulai menangis. "Tidak, Nadia, tidak. Lihat ini." Bima mengeluarkan sebuah liontin dari sakunya.
Lihat, ini adalah kalung yang kau berikan kepada ayahku, bukan? Lanjut Bima dengan membuka bandul liontin itu yang terdapat foto mereka berdua. Fahri masih menyimpannya. Sosok itu mulai tenang. Iya, karena ayahku menyayangimu. Bima meyakinkan. Tidak. Sosok itu berteriak dan merebut kalung itu dari Bima. Kemudian melemparkannya tepat di hadapan Hasan. Sosok itu kembali mencekik Bima dengan tawanya. Hasan yang mulai pulih mengambil kalung itu dan melihat foto di dalamnya. Dan Hasan mulai menangis. Hentikan Mimi putriku, ucap Hasan tiba-tiba dengan derayan air mata. Mimi adalah panggilan kesayangan dari Hasan untuk putrinya itu. Selama ini, putri yang telah dia cari adalah sosok gadis yang bunuh diri di hotel ini 10 tahun yang lalu. Sosok itu langsung melepaskan cekikannya pada Bima dan menoleh kemudian mendekat pada Pak Hasan. Mimi putriku, panggil Hasan lagi dengan mengelus rambut sosok itu. Sosok itu diam terpaku di hadapan Hasan. Ayah. Seketika sosok itu berubah, tidak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. Lidahnya normal dan kantung matanya tidak lagi hitam. Namun wajahnya tetap pucat. Mimi, ayah telah mencarimu kemana-mana. Mengapa kamu melakukan itu, nak? Hasan menangis terseduh-seduh. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku. Sosok itu mulai menangis. Ayah sangat merindukanmu, putriku. Mengapa kamu meninggalkan ayah? Hasan mulai memeluk sosok itu. Aku malu, ayah. Maafkan putrimu. Maafkan aku, ayah. Ayah sudah memaafkan kamu, sayang. Ayah ingin kamu pergi dengan tenang tanpa dendam. Fahri pernah menemui ayah. Dia mengatakan semuanya. Dan dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kami sempat mencarimu bersama, tapi tidak pernah ketemu. Akhirnya ayah menyuruh Fahri untuk melanjutkan hidupnya. Ayah berpasrah pada yang kuasa. Dan sekarang, ayah telah menemukanmu, sayang. Sebenarnya ayah tidak rela melihat keadaanmu seperti sekarang. Tapi apa boleh buat, kita sudah berbeda alam. Jadi sebisa mungkin, ayah harus mengikhlaskan kamu. Perkataan Hasan panjang lebar dengan tangisannya yang terdengar sangat pilu. Bima yang menyaksikan itu ikut menangis. Ayah, aku benar-benar menyesal melakukan ini. Maafkan aku, ayah. Iya, sayang. Iya, ayah sudah memaafkan kamu. Sosok itu sekarang telah berubah seperti saat dia hidup dulu. Tidak lagi seperti sosok kuntilanak. Di dalam pelukan Hasan, sosok itu mulai memudar. Aku pergi, ayah. Terima kasih sudah memaafkan aku, ucap Nadia sebelum benar-benar menghilang. Hasan tergulai lemas dan menangis, sambil sesekali menjambak rambutnya. Bima menghampiri dan memeluknya. Singkat cerita, Adam telah dibawa ke rumah sakit. Dia koma dan ditemani Bima di sana. Sedangkan Hasan di kantor polisi untuk ditanyai pasal meninggalnya wanita tua itu. Di rumah sakit, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Namun Adam belum juga sadarkan diri. Bima memandangnya kasihan. Dia tidak menyangka nasib temannya akan seperti ini.
disakiti oleh arwah mantan kekasih ayahnya itu. Tiba-tiba, suara pintu dibuka. Terlihat Hasan yang membuka pintu itu dan melangkah masuk dengan membawa beberapa buah-buahan. "Pak Hasan," sapa Bima dengan senyuman. "Iya, Bima cucuku," ucap Hasan yang duduk di samping Bima. Tentu saja perkataannya membuat Bima terkejut. "Cucu, bukankah gara-gara ayahku, putri Pak Hasan jadi menderita?" Raut wajah Bima penuh penyesalan. "Tidak, Bima. Aku mengenal ayahmu. Dia lelaki baik yang mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Lagi pula dalam hal ini, putriku juga salah, karena dia tidak bisa menahan nafsu. Jadi kesalahan itu tidak mutlak dari ayahmu," ucap Hasan dengan pemikiran bijaknya, membuat mata Bima berkaca-kaca. "Aku minta maaf atas kesalahan ayahku, Pak." Bima menunduk dan mulai menangis. Sudah. Aku sudah memaafkan ayahmu Fahri dan juga putriku Mimi. Boleh kan aku menjadi kakekmu?" Hasan memegang pundak Bima dan mengusap air matanya. "Iya kakek, aku adalah cucumu." Bima menghambur ke pelukan Hasan, pelukan yang dia rindukan dari sosok ayahnya. Dan sekarang dia memiliki kakek yang lebih baik seperti Hasan, walaupun bukan kakek dari ayah atau ibu kandungnya. "Kita tunggu sampai Adam sembuh. Aku ingin bertemu dengan ibumu," ucap Hasan setelah mereka berdua tenang dari tangisannya. "Iya kek, ibu pasti senang jika bertemu denganmu nanti," balas Bima dengan senyuman. Tak disangka sebuah masa lalu kelam hotel itu terselesaikan. Orang yang tadinya asing sekarang menjadi keluarga. Terlihat Fahri dan Nadia nampak tersenyum di dekat mereka. Namun Bima dan Hasan tidak bisa melihat mereka. Singkatnya, beberapa bulan kemudian, hotel itu benar-benar diruntuhkan. Disaksikan oleh orang-orang termasuk Hasan, Bima, dan Adam. Sekarang Bima dan Adam bekerja di tempat yang sama, yaitu di sebuah restoran yang ternyata dimiliki oleh Pak Hasan. Selain Bima, Hasan juga menganggap Adam sebagai cucunya. Selesai. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.